Ingat ya, untuk pernyataan benar dan salah, itu cari yang paling banget sesuai dengan isi bacaan. Yang pasti benar, yang pasti salah, itu cari yang paling sama persis sama isi bacaan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana nih ujian UTBK-nya? Buat teman-teman yang udah ikut gelombang pertama pasti udah tahu ya soal-soalnya gimana tuh. Untuk penalaran umum sepertinya gampang-gampang sih ya kak. Kalau kalian perbanyak latihan soal akan lebih gampang dan lebih mudah untuk menjawab soal. Karena tipe-tipe penalaran umum gitu-gitu aja sih sebenarnya. Yang pertama kakak akan kasih soal penalaran umum untuk tipe benar salah. Di sini kamu akan lihat ada pernyataan-pernyataan yang itu tuh benar atau salah gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ujian di sini tuh ada bulatan-bulatan gitu, terus nanti kamu tinggal klik aja di setiap pernyataannya itu apa. Jadi nanti di setiap kolomnya itu ada bulatan-bulatan seperti ini. Jadi nanti kamu tinggal klik aja yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Oke, untuk tipe pernyataan benar salah, kamu langsung aja lihat ke pernyataan pada opsinya. Lihat nih, pernyataan pertama, opsinya ngomongin apa? Semua gunung vulkanik merupakan gunung berapi aktif yang akan mengalami erupsi. Sekarang kita lihat di bacaannya. Ada ya bacaan-bacaan nanti. Nah kakak juga dapat tuh spill dari beberapa murid kakak yang ngasih tahu bahwa bacaannya itu ada kak tentang gunung Merapi, tentang vulkanik ataupun erupsi. Jadinya kakak bikin ya untuk bacaan seperti itu. Bisa jadi kamu juga akan mendapat bacaan yang lebih panjang daripada apa yang kakak berikan di sini. Tapi intinya untuk tipe pertanyaan benar dan salah, kamu cari aja yang sesuai atau tidak dengan isi bacaan. Untuk pernyataan yang pertama, tadi kan kakak udah bilang bahwa semua. Oke, ini kata-katanya semua ya. Semua gunung vulkanik itu merupakan gunung berapi aktif yang akan mengalami erupsi. Di sini dia bilang bahwa sebagian besar ilmuwan menganggap gunung berapi aktif apabila gunung tersebut mengalami erupsi dalam kurun waktu 10.000 tahun. Berarti kalau semua ini apakah benar? Kan dibilangnya ada persyaratan di sini bahwa dia mengalami erupsi dalam kurun waktu 10.000 tahun bahkan. Jadi ini pernyataannya salah ya. Jadi kamu tinggal klik aja nanti warna buletannya akan kayak gini gitu. Selanjutnya, untuk pernyataan berikutnya, gunung berapi aktif merupakan gunung api yang sudah mengalami aktivitas kegempaan dan emisi gas dari gunung. Di sini mengalami aktivitas kegempaan dan emisi gas dari gunung. Di sini lihat di kalimat pertama. Di sini di kalimat pertama dibilang gunung berapi yang mengalami erupsi atau akan mengalami erupsi berdasarkan beberapa faktor tentang aktivitas kegempaan, emisi gas dari gunung dan sebagainya. Oke, berarti gunung yang sudah mengalami erupsi tadi dikatakan sebagai gunung berapi yang aktif bukan? Ya, intinya dia pernah mengalami erupsi ya dalam kurun waktu 10.000 tahun. Yang penting dia sudah mengalami erupsi gitu. Apakah ini pernyataannya benar? Kalau misalkan dia itu sudah mengalami erupsi, tadi tanda-tanda erupsi apa aja? Aktivitas kegempaan dan emisi gas dari gunung. Ini aktivitas kegempaan dan emisi gas dari gunung adalah faktor-faktor pada saat gunung berapi mengalami erupsi ya. Nah, berarti jika gunung tersebut sudah mengalami erupsi, dapat dikatakan bahwa gunung tersebut merupakan gunung berapi yang aktif. Berarti pernyataannya benar atau salah? Benar ya? Ya.
Ayo, kalau masih bingung ulangin video kakak ini berkali-kali. Karena untuk soal-soal penerangan umum itu diperlukan banget ketelitian yang tepat. Oke, selanjutnya, sebagian besar gunung berapi yang aktif terletak di cincin api Pasifik. Nah, di sini mana sih ngomongin cincin api Pasifik? Nih kalimat terakhir. Sebagian besar gunung berapi tersebut terletak di cincin api Pasifik. Sama percis kan kata-katanya? Kalau sama percis itu udah jelas-jelas bener, Kak. Iya, ini benar. Jadi kamu udah klik bagian ini. Terus selanjutnya, sebagian besar ilmuwan menganggap gunung yang telah mengalami erupsi adalah gunung api yang aktif. Nih, di sini juga dikatakan sebagian besar ilmuwan menganggap gunung berapi aktif itu jika dia sudah mengalami erupsi. Ya, dalam kurun waktu 10.000 tahun. Berarti yang penting dia sudah mengalami erupsi, ya kan? Atau telah mengalami erupsi. Kalau seperti itu berarti bisa dikatakan bahwa pernyataan ini benar. Kemudian, lebih dari 500 juta orang yang tinggal di gunung berapi akan terkena dampak erupsi gunung tersebut. Nah, di sini ada lebih dari 500 juta orang yang tinggal di gunung berapi. Tapi pada bacaan itu nggak ngeceritain mengenai dampak erupsinya. Dampak erupsi yang dialami oleh orang-orang ini. Jadi ini pernyataannya salah ya, karena tidak menceritakan tentang dampaknya. Dia nggak menceritakan tentang orang-orangnya, hanya memberitahu bahwa 500 juta orang itu tinggal di dekat gunung berapi, seperti itu. Tapi kalau namanya udah dekat gunung api, pasti kena dong Kak dampaknya. Iya, ini adalah pernyataan yang mendukung isi bacaan, bukan pernyataan yang benar. Jadi ingat ya, untuk pernyataan benar dan salah itu cari yang paling banget sesuai dengan isi bacaan. Yang pasti benar, yang pasti salah, itu cari yang paling sama persis sama isi bacaan. Itu berarti udah jelas-jelas benar. Kalau misalkan udah salah berarti yang berkebalikan dari pernyataan yang benarnya. Misalkan tadi aktif, tidak aktif, misalkan seperti itu. Nah, kalau ini itu adalah pernyataan yang mendukung isi bacaan. Nih, yang mendukung isi bacaan, bukan pernyataan yang benar. Kita masih berasumsi bahwa bisa jadi dia terkena dampak, bisa jadi juga tidak. Bisa jadi orang-orang ini sudah dievakuasi kan, 500 juta orang yang tinggal di dekat gunung berapi sudah dievakuasi, berarti dia tidak terkena tuh dampaknya. Kalau kayak gitu gimana? Jadi kalau misalkan kamu mau membuktikan apakah pernyataan tersebut benar atau tidak, buktikan itu dengan kepastian atau dengan fakta yang sesuai dengan isi bacaan. Itu kalau kamu mau mengetahui pernyataan benar dan salah. Karena banyak juga ya yang dapat soal-soal untuk tipe benar salah seperti ini. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Selanjutnya, untuk tipe soal memperlemah. Memperlemahnya siapa? Memperlemahnya siapa? Ini, memperlemah pendapat para ahli. Oke, berarti kita kunci ya. Pendapat para ahli, memperlemah pendapat para ahli. Pendapat para ahli apa? Para ahli ini menyebutkan begadang itu bisa menyebabkan ini, dan ini. Berarti yang memperlemah itu yang tidak setuju dengan pendapat para ahlinya. Jadi nggak setuju tuh dengan pernyataan para ahli bahwa ini nyebabin serangan jantung bla bla bla, tapi dia tuh nggak setuju. Mana pernyataan yang mengatakan bahwa dia itu nggak setuju bahwa ini tuh nyebabin ini dan nah itu dia nggak setuju. Jadi kalau di sini begadang di malam hari meningkatkan resiko terserang berbagai macam penyakit. Itu adalah pernyataan yang memperkuat,
Yang memperkuat itu artinya yang setuju banget tuh sama pendapat para ahli. Setuju banget lah kalau begadang ya udah jelas-jelas akan terkena berbagai macam penyakit. Para ahli aja udah bilang kayak gitu kok. Nah, itu memperkuat. Kalau memperlemah itu berarti nggak setuju atau nggak ngedukung tuh pendapatnya para ahli. Lihat di opsi berikutnya. Begadang diperlukan saat memiliki aktivitas yang berguna di malam hari. Nah, ini malah ngomongin aktivitas yang berguna. Di sini ngomongin hindari begadang dan berbagai aktivitas yang tidak berguna di malam hari. Berarti ini kebalikannya berarti ya. Kebalikannya kalau di bacaan itu ngomongin hindari begadang dan berbagai aktivitas yang tidak berguna, maka di pernyataan ini malah kebalikannya nih. Begadang itu diperlukan malah katanya. Berarti dia setuju gak sih sama pendapat para ahli itu? Ya berarti gak setuju dong. Kalau gak setuju, inilah yang menunjukkan memperlemah. Wah, kayaknya kalian udah semakin jago nih. Kakak yakin kalau misalkan kalian semakin banyak berlatih soal, kalian akan mendapatkan skor tinggi di UTBK nanti. Dan semangat ya buat kalian semua. Oke, berarti jawabannya udah jelas-jelas nih, B. Nah, kalau jawab yang ini, kalau dia udah bilang gak baik buat kesehatan tubuh, ya dia setuju dong ya sama pendapat para ahli. Ini juga pernyataan yang memperkuat pendapat para ahli tersebut. Kemudian, orang yang sering begadang memiliki resiko terserang penyakit kanker. Di sini ada gak sih penyakit kanker? Ada tuh. Ini juga sama, ini adalah pernyataan yang memperkuat atau yang mendukung. Ini juga sama, dapat terserang penyakit kencing manis. Di sini ada kata-kata kencing manis ya. Oke, itu berarti memperkuat atau mendukung pendapat para ahli di bacaan tersebut. Ya udah, kalau untuk tipe memperlemah memperkuat ini, kamu lihat nih, dia itu memperlemahin siapa atau memperkuatin siapa? Apakah memperlemah suatu wacana atau suatu bacaan tertentu? Kamu langsung tertuju aja pada bacaan yang dimaksud. Jadi kamu gak usah puyang-puyang baca panjang lagi. Karena tergantung kamu juga nih. Ada yang dapat bacaannya itu singkat-singkat, ada juga yang dapat bacaannya panjang. Atau ada yang campuran, ada yang panjang, ada yang singkat. Jadi tergantung nanti kamu dapatnya kayak gimana. Oke, untuk soal selanjutnya, ini adalah tipe soal kesimpulan. Nah, kalau yang di video kakak sebelumnya itu adalah tipe kesimpulan yang mendasari argumentasi dari suatu asumsi pada bacaan. Nah, sekarang ini lebih pada tipe kualitas simpulan. Kalau di sini kita lihat bahwa kualitas simpulan tuh apa sih perbedaannya dengan kesimpulan biasa? Perbedaannya, kalau kualitas simpulan di bacaan ini sebenarnya dia udah memberitahu adanya kesimpulan. Ini lebih enak nih. Kalau misalkan di bacaannya itu tidak memberitahu kesimpulannya, maka kamu harus cari tahu kesimpulannya dulu. Setelah kamu cari tahu kesimpulannya, baru nanti kamu cari kualitas simpulan tersebut berdasarkan isi bacaan. Kualitas yang tepat berdasarkan bacaan ini kan udah dikasih tahu ya. Apa sih? Nih, menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung, yaitu banyak rintangannya. Sekarang, kualitas simpulan itu yang menunjukkan apakah kesimpulan yang diberikan itu sesuai atau tidak dengan isi bacaan. Bagaimana sih kita menilai suatu kualitas? Itu ya maksudnya seperti itu. Sekarang kita lihat di sini, kualitas simpulannya apa? Katanya menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Bacaannya itu mengenai apa? Menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Ya, ini ada di kalimat pertama. Tapi ingat bahwa kesimpulan itu harus mewakili seluruh isi bacaan. Terus, bacaan berikutnya bilang apa lagi? Mendaki ada aja rintangannya ya. Nah, oke, mendaki ada aja rintangannya. Membuat seseorang jadi jatuh. Ada juga semak belukar yang sukar dilalui. Terus, menuntut ilmu, dia di sini dia menganalogikan atau melakukan pengandaian atau perumpamaan gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini, perumpamaan seorang akan mengalami rintangan seperti kesulitan ekonomi, kesulitan memahami pelajaran dan sebagainya. Sekarang, rintangan yang dikatakan di sini apakah menunjukkan rintangan jalan yang licin? Apakah menunjukkan rintangan seseorang jatuh? Apakah menunjukkan rintangan semak belukar yang sukar dilalui? Di sini itu masih belum tepat. Kalau kamu terjebak dengan pernyataan pasti benar, hati-hati. Karena jawaban yang tepat yaitu simpulan yang mungkin benar. Kenapa sih dibilang mungkin benar? Karena bisa jadi ini rintangannya yang sama dengan rintangan jalan licin.
Atau bisa jadi ini rintangannya yang semak belukar karena adanya ketidakpastian rintangan yang dimaksud di sini. Banyak rintangan itu maksudnya rintangan yang seperti apa sih? Ada tanda tanya di situ. Dan pernyataan ini lebih pernyataan dalam bentuk pengandaian. Bacaannya itu lebih mengandai-andai, lebih dalam bentuk perumpamaan. Kalau perumpamaan kan bisa diumpamakan gitu ya, artinya bisa diasumsikan. Kalau perumpamaan berarti bentukannya itu adalah asumsi. Kalau asumsi mungkin benar. Jadi mungkin ini merupakan bentuk asumsi. Tuh dia. Dapat diasumsikan sama. Jadi paham ya semua teman-teman untuk mengetahui kualitas simpulan itu seperti apa. Kalau kamu jawab bahwa itu adalah simpulan yang pasti benar, bacaan tersebut lebih cenderung kepastian atau bentuknya fakta. Tetapi jika bacaan tersebut itu merupakan suatu pendapat, perumpamaan, pengandaian, bisa dikatakan bahwa kualitas simpulan pada bacaan tersebut itu adalah mungkin benar. Jadi paham ya semua teman-teman yang ada di sini, itu tipe soal untuk kualitas simpulan. Kalau kalian pengen tahu untuk tipe soal yang lainnya, kalian juga bisa lihat video kakak yang lain. Oke, untuk soal selanjutnya ini lebih ke dalam bentuk operasi matematika sederhana. Ada kan beberapa dari kalian yang udah melaksanakan ujian UTBK, ada tuh operasi atau hitung-hitungan matematika sederhana. Oke, di sini untuk soal yang ini kakak akan tulis ulang dulu ya. Jadi bisa kakak coret-coret nih, 4 akar 4 akar 4 akar 16. Oke, nah sekarang untuk soal operasi matematika seperti ini, kamu ambil dulu angka yang paling dalamnya. Nih, akar 16 ini berapa? Ayo, akar 16 ini 4 kan? Ya udah, berarti ini bisa kakak ubah, kakak hapus ya. Terus jadilah angka 4. Nah, sekarang 4 kali 4 16. Akar 16 lagi berapa? 4 lagi. Oke. Ini semuanya udah bisa kakak hapus ya. Nah, jadi angka 4 lagi di sini. Terus 4 kali 4 berapa? 16. Akar 16 berapa? 4 lagi. Oke, berarti ini juga bisa kakak hapus juga. Jadi angka berapa? 4 lagi ya tadi ya. Udah. Nah, 4 kali 4 berapa? 16. Nah ini berarti setengah dikali akar 16 berapa? 4. Iya, berarti jawabannya 2. Gampang banget kan? Tadi kakak juga ngejelasin nih ke salah satu murid kakak dan katanya, "Kak, segampang ini?" Iya. Jadi sebenarnya bagaimana kamu nanti mendapat soal, apakah kamu dapat soal yang gampang atau dapat yang soal yang susah, itu tergantung bagaimana kesiapan kamu dan tergantung bagaimana kamu menjawab soalnya. Kalau kamu udah sering banyak latihan dan kamu udah mulai paham tuh ya soal-soalnya kayak gimana, soal itu akan mudah dan kamu bisa mengerjakan itu dengan lancar dan baik. Tapi kalau misalkan kamu udah ngeblank duluan pada saat ngerjain, ya udah, padahal sebelumnya mungkin pada saat kamu latihan atau pada saat kamu tryout, kamu tuh sebenarnya udah lancar ngerjain soal itu. Tapi tiba-tiba pada saat kamu UTBK di tengah ruangan, dingin banget nih ruangannya atau gimana, yang akhirnya kamu jadi grogi dan kamu malah salah ngejawab soal. Dan sayang banget kalau seperti itu. Jadi latihan itu sebenarnya membantu kamu untuk mengetahui tipe-tipe soalnya, sehingga pada saat nanti kamu mengerjakan, kamu terbiasa dan mulai santai tuh ngerjainnya. Oke, untuk soal berikutnya, ini juga operasi matematika sederhana. Sekarang kita lihat akar 196, kita ambil dulu ke bagian yang ini ya. Kita ambil dulu bagian yang ini nih. Jadi kakak akan bagi ini ke 3 bagian. Ada bagian pertama, bagian kedua, sama bagian ketiga. Kita fokus dulu sekarang sama bagian pertamanya. Akar 196 berapa? Akar 196 itu adalah 14. Jadi kamu kaliin aja ya, 14 kali 14 berapa? Ya 196. Ya udah, berarti akar 196 itu 14 ya. Nah, sekarang masukin ke sini. Berarti 14 dikurang 9 berapa? Itu 5 ya. Oke, kita udah dapet nih. Bagian pertama kita udah dapet 5. Kita simpen dulu. Nah, selanjutnya bagian kedua. Bagian kedua ini 3, akar 36 itu 6. Ya, dikali, ini dikali ya, bukan X ya. Dikali, ini tuh maksudnya dikali. Nih, nanti kamu bingung. Nah, dikali 1 per akar 9. Akar 9 berapa? 3. Ya, pintar. Terus
dibagi sama 0,25. 0,25 itu kita jadiin pecahan aja ya, yaitu 1/4. Oke, 3-nya ini bisa dicoret ya, karena kan ini perkalian. Ini perkalian ya, bukan X. Oke, 3-nya dicoret nih sama ini. Dah, jadinya 6/1/4. 1/4 ini bisa kita pindahin tuh ke atas. Jadinya 6 dikali 4/1. Berapa hasilnya? 24. Oke, kita simpen ya. Di bagian kedua ini kita udah dapet tuh 24. Sekarang kita kerjain yang bagian ketiga. Yang bagian ketiga, 2/3 berapa? 2/3 ini 8. Oke, udah dapat ya 8-nya. Sekarang ada akar 8. Akar 8 per akar 2 itu sama aja akar 8/2. Kakak gabungin akarnya, jadi sama kayak gini. Berarti akar 8 dibagi 2 berapa? 4. Akar 4 berapa nilainya? 2. Berarti 2/3 tadi berapa? 2/3 itu 8, akar 4 ini 2. Berarti kita bisa jadiin bentuknya kayak gini. 8 dikurang 2. Berapa? 8 dikurang 2 hasilnya 6. Oke, udah dapet. Sekarang dari bagian pertama ini yaitu 5. Oke, berarti untuk gabungan semuanya. Oke, di bagian pertama ini kita dapat angkanya 5, terus abis itu di sini ada tambah. Oke, ditambah dengan apa? Bilangan keduanya. Nih, operasi yang kedua kita jawabannya itu 24. Sekarang dikurang sama berapa? Yang ketiga 6. Oke. Sekarang berarti 5 tambah 24 berapa? 29. 29 dikurang 6 berapa? 23. Oke, berarti kita langsung dapat 23. Untuk tipe operasi matematika sederhana seperti ini, kalau kamu bingung, kamu pecah-pecahin dulu tuh menjadi bagian-bagian seperti ini. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Jadi ada bagian-bagiannya, terus kamu kerjain. Bagian pertama dapatnya berapa, kamu simpen dulu. Bagian kedua dapatnya berapa, kamu simpen lagi. Bagian ketiga dapat berapa. Setelah itu kamu gabungin jadi satu, dapatlah operasi matematika sederhananya menjadi jawaban yang tepat. Oke, jadi gitu ya untuk tipe-tipe penalaran umum. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kamu itu kebingungan nih untuk penalaran umum, ingat untuk penalaran umum itu atau PU itu kamu harus teliti banget ngejawabnya. Jangan sampai nih hal-hal kayak gini aja dikali, ditambah, dikurang, tau-taunya malah kok aku nggak nemu jawabannya, atau bahkan kamu tiba-tiba nemuin jawabannya 22 atau kamu jawabannya 24. Jadi yang seharusnya di plus malah minus, yang harusnya ditambahin malah dikurang. Jadi untuk soal-soal penalaran kuantitatif seperti ini, dan apalagi untuk operasi matematika sederhana seperti ini, kamu juga jangan terlalu terburu-buru banget dalam menjawab soalnya. Ingat, kamu memang dikasih waktu 30 menit untuk menjawab 30 soal, dan atur waktu dengan baik sesuai dengan kemampuan kamu juga. Jangan sampai terlalu lama dan leha-leha, malah kehabisan waktu dan gak keisi. Jangan sampai kayak gitu. Sayang banget kalau soal yang kosong itu bisa kamu isi dan kamu bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, malah gak kamu isi cuman gara-gara telat ataupun gak memanage waktu dengan baik pada saat mengerjakan soal. Intinya jangan sampai ada soal yang kosong. Lakukan yang terbaik untuk UTBK 2023 kali ini. Dan buat teman-teman dan sahabat GP semua yang udah pada melaksanakan ujian UTBK, semoga aja kalian bisa lolos di PTN impian kalian semua. Dan buat teman-teman yang belum atau masih menunggu nih untuk gelombang kedua, semangat ya, tunjukkan yang terbaik nih dari anak-anak gelombang 1 yang kemarin. Kamu harus bisa menjawab lebih banyak soal dan lakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Semangat para pejuang UTBK, semoga kalian keterima di PTN favorit impian kalian semua. Sampai sini aja video dari kakak, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video, dadah!